Jaga prokes. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 152. Menghabiskan 2 miliar untuk mendapatkan nomor WhatsApp. Sean membenci waria ini. Tetapi ini adalah perusahaan sahabat karib pacarnya. Selanjutnya Cynthia juga akan menjabat sebagai wakil presiden direktur di sini. Jadi sebaiknya Sean tidak membuat masalah di sini. Sean berkata dengan nada tenang. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tanyakan langsung pada Presdir Sisilia setelah siaran langsung selesai. Goldie mendengus dingin. Tidak perlu menunggu sampai selesai. Aku bisa bertanya sekarang. Setelah itu, Goldie mengangkat ponsel lagi dan bertanya di kolom komentar siaran langsung dengan 4 akun berbeda. Apakah Nona Cynthia punya pacar? Sebenarnya, dari 10.000 lebih penonton di siaran langsung, tidak semuanya palsu. Setelah Goldie bertanya, banyak orang yang juga ikut bertanya dalam sekejap. Ada 20-an komentar serupa dan semuanya menanyakan pertanyaan ini. Cynthia yang berada di ruangan sebelah melihat pertanyaan ini dan ingin langsung menjawabnya. Aku punya, tidak ada. Tidak ada. Sisilia langsung memotong. Cynthia, kami lajang. Kami semua wanita lajang berkualitas. Jika ada yang ingin mengejar Cynthia kami, kalian bisa membeli produk perusahaan kami atau juga bisa datang melamar pekerjaan di perusahaan kami. Sisilia sengaja menghentikan Cynthia berbicara dan mengedipkan mata padanya. Cynthia berpikir bahwa Sean juga seseorang yang rendah hati dan tidak suka mengekspos dirinya sendiri. Jadi dia pun tidak membantah. Di ruangan sebelah, Goldie merasa senang. Hahaha. Goldie tertawa. Apa kataku? Mana mungkin kamu pacar Cynthia? Aku sudah lama mendengar dari Kak Sisi kalau Kak Cynthia dikejar-kejar begitu banyak direktur di Jakarta. Tapi dia tidak pernah menerima mereka. Sebaiknya kamu pulang dan berkacalah. Oke. Setelah mengatakannya, Goldie terus melihat Cynthia di layar ponsel dan mencium bibir Cynthia yang memakai lipstik itu. Aduh, kualitas lipstik perusahaan kami benar-benar luar biasa. Bibir kakak Cynthia sangat cantik. Goldie menghadap layar ponsel dan menciumnya beberapa kali berturut-turut. Sean pun tidak tahan lagi. Beraninya orang ini mencium pacarnya di depannya. Meskipun bukan Cynthia sungguhan dan hanya layar ponsel, tetap saja Sean tidak tahan. Brak. Sean menendang Goldie dari tempat duduknya hingga terjatuh ke lantai. Aduh. Goldie menjerit kesakitan. Riasan di wajah pria ini bahkan lebih tebal dari wanita. Hanya sekali pandang, bisa dilihat bahwa bocah ini tidak pernah ditinju. Kamu, dasar brengsek. Berani-beraninya kamu memukulku. Aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu keluar. Tidak. Aku akan memanggil seseorang untuk menghabisimu. Goldie yang terduduk di lantai menjulurkan jari tengahnya ke arah Sean. Sean tampak tak berdaya. Ini pertama kalinya dia mendengar kata-kata kejam dari orang lain, tetapi tidak merasa terprovokasi sama sekali. Orang ini terlalu gemulai sehingga Sean bahkan meragukan, apa jangan-jangan dia gay? Tapi, jika dia gay, kenapa dia mencium Cynthia? Sean berkata pada Goldie, tidak ada gunanya memanggil siapapun. Aku memukulmu karena kamu sangat menjijikkan. Aku peringatkan padamu sekali lagi. Cynthia adalah pacarku. Goldie bangkit dari lantai dan berkacak pinggang. Kamu ingin melawanku, kan? Oke. Aku akan memperlakukanmu sebagai saingan cinta dan memberimu pelajaran yang bagus. Goldie terlihat mengambil ponsel lagi dan berkomentar di kolom komentar siaran langsung. Presdir Sisilia. Presdir Sisilia. Bagaimana caranya mendapatkan nomor WhatsApp Kak Cynthia? Setelah melihat komentar tersebut, Sisilia menjawab, teman-teman di siaran langsung. Jika ingin meminta nomor WhatsApp pribadi Cynthia kami,
Cukup beri hadiah dan bantu kami menjadi trending nomor 1 selama 1 jam. Yang paling banyak memberi hadiah akan aku kirimi nomor WhatsApp Cynthia melalui pesan pribadi. Baru saja Cecilia selesai mengatakannya. Orang-orang yang menonton siaran langsung segera memberikan hadiah. Hanya saja, nilai hadiah yang diberikan tidak tinggi. Goldie tersenyum dan mengulurkan tangannya pada Sean. Ayo, tunjukkan kekuatanmu padaku. Apa maksudmu? Tanya Sean. Goldie tersenyum dan menjawab. Bukannya kamu ingin memperebutkan Kak Cynthia denganku? Mari kita bersaing dengan adil. Siapa yang menang akan mendapatkan nomor WhatsApp Cynthia. Aku akan membiarkanmu duluan. Sean terkekeh. Benar-benar konyol. Aku sudah meniduri Cynthia selama seminggu. Untuk apa aku masih perlu memberi hadiah hanya untuk mendapatkan nomor WhatsApp-nya? Tampaknya si Goldie ini benar-benar suka memandang rendah seseorang sehingga tidak percaya bahwa Sean adalah pacar Cynthia. Kota ini adalah kota yang materialistis sehingga hal-hal seperti ini mudah terjadi. Sean berkata, jika aku memberi hadiah, uangnya akan masuk ke rekening perusahaan kalian. Untuk apa aku memberi uang ke perusahaan kalian? Bilang saja kalau tidak punya uang. Tidak usah banyak bicara omong kosong. Balas Goldie dengan nada menghina. Lalu, dia mengeluarkan iPhone dari sakunya dan menunjukkannya pada Sean. Ini ponsel pribadiku dan uang di dalamnya juga uang pribadiku. Uang yang kuberikan setengahnya akan masuk ke platform, sementara setengahnya lagi akan masuk ke perusahaan. Aku juga tidak akan memintanya kembali dari perusahaan. Bocah, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Hari ini aku akan membiarkan bajingan sepertimu melihat sebuah pertunjukan hebat. Kata Goldie dengan sombong. Goldie terlihat menggunakan ponselnya sendiri untuk mengikuti siaran langsung. Kemudian terus memberikan hadiah dan semuanya adalah hadiah yang paling mahal. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Goldie telah mengirim hadiah senilai 2 miliar. Wow. Terima kasih untuk kakak, pria tampan sedunia. Aku sudah mengirimkan WhatsApp Cynthia di pesan pribadimu. Kata Cecilia dengan gembira. Selain itu, biar saya beritahukan bahwa tip kalian untuk Cynthia akan ditransfer ke rekening Cynthia. Kalian tenang saja. Di siaran langsung, Cecilia tersenyum bahagia. Sementara, Goldie membuka pesan pribadinya dan tersenyum bangga. Haha, apa kamu lihat? WhatsApp kakak Cynthia sudah aku dapatkan. Pamer Goldie dengan sombong. Adik kecil, apa kamu merasa sedih dan putus asa sekarang? Aku bisa menghabiskan 2 miliar untuk nomor WhatsApp bidadari cantik. Bagaimana denganmu? Kamu tidak bisa melakukan apa-apa selain menjadi anjing penjilat di siaran langsung. Bisa dilihat bahwa Goldie si bajingan ini sepertinya memiliki cukup banyak uang. Setelah menghabiskan 2 miliar, dia bahkan tidak merasakan apa-apa. Tetapi, dibandingkan dengan Sean, bahkan 100 orang Goldie bukanlah tandingannya. Sean tidak perlu menghabiskan miliaran atau puluhan miliar untuk menamparkan wajah Goldie. Dia tidak pantas membuat Sean mengekspos dirinya. Goldie sangat senang. Dia menyalin nomor Cynthia dan membuka WhatsApp, lalu menambahkan nomornya ke dalam kontak. Setelah menemukan WhatsApp Cynthia, dia dengan bangga mengambil ponselnya dan menggoyangkannya di depan Sean. Lihat, ini WhatsApp Kak Cynthia. Sebentar lagi, kami akan video call setiap hari. Sean tersenyum tipis dan tidak berkomentar. Goldie terlihat menambahkan nomor Cynthia ke kontak WhatsApp-nya dan menulis pesan. Nona Cynthia. Aku adalah pria tampan sedunia yang baru saja memberi 2 miliar saat siaran langsung. Sekarang aku ada di ruangan sebelahmu. Setelah selesai menulis, Goldie menekan tombol kirim dan berkata dengan gembira. Setelah berkenalan dengannya, aku akan video call dengannya setiap hari. Hehe. Kalau kamu punya nyali, lakukan seperti yang aku lakukan. Kamu tidak punya kesempatan, kata Sean dengan dingin.
Sean mengeluarkan iPhone dengan casing merah dari sakunya. Ketika Goldie melihat warna casing ponsel Sean, dia mendengus dingin. Gemulai sekali. Cibir Goldie. Seorang pria dewasa sepertimu ternyata menggunakan casing berwarna merah. Tanda seru. Tapi, bagus juga, tentu saja ini bukan ponsel Sean, melainkan ponsel Cynthia. Ketika turun dari mobil, Cynthia lupa mengambil ponselnya sehingga Sean membawakannya untuknya. Jadi, sebenarnya ponsel Cynthia sekarang ada pada Sean. Episode 153. Pengejar muntah darah. Goldie si waria operasi plastik ini masih ingin menambahkan WhatsApp Cynthia dan ingin video call dengannya. Benar-benar tidak tahu diri. Setelah Sean mengeluarkan ponsel Cynthia, dia segera memasukkan kata sandi dan membuka kunci ponsel itu. Cynthia sangat mempercayai Sean sehingga dia telah memberitahukan kata sandi ponselnya pada Sean sejak awal. Cynthia adalah orang yang jujur dan apa adanya. Meskipun kontak WhatsApp-nya berisi puluhan triliuner dan ratusan orang kaya yang tampan, dia tidak takut membiarkan Sean memeriksanya. Tidak seperti mantan istri Sean, Gianna Wangsa. Keduanya telah menikah selama 3 tahun. Namun Sean tidak boleh menyentuh ponsel mantan istrinya itu. Dia bahkan tidak tahu apa kata sandi ponsel Gianna. Sebelumnya Gianna pernah memberitahu Sean bahwa pasangan suami istri juga harus memiliki ruang pribadi masing-masing. Sean adalah seseorang yang berpikiran terbuka. Namun, dia tetap saja tak bisa menahan kekesalan. Aku sudah memberikan ruang pribadi yang cukup untukmu. Tapi kamu malah menggunakannya untuk berselingkuh di belakangku. Saat ini, Goldie tidak melakukan tindakan apapun karena dia pikir iPhone itu milik Sean sehingga wajar jika bisa membuka kata sandinya. Hanya saja, Goldie memandang rendah Sean karena membuka kunci ponselnya dengan kata sandi, alih-alih dengan menggunakan sidik jari atau pengenal wajah. Setelah kunci berhasil dibuka, Sean langsung membuka WhatsApp. Begitu melihat Sean masuk WhatsApp, Goldie langsung panik dan bergegas maju untuk merebut ponsel itu. Apa jangan-jangan kamu mengingat nomor kakak Cynthia? Tanda seru. Kamu tidak diizinkan untuk menambahkannya ke dalam kontakmu. Teriak Goldie. Setelah Goldie baru saja mendapatkan nomor WhatsApp Cynthia, dia langsung memegang ponselnya dan memamerkannya pada Sean. Jadi, dia mengira Sean mengambil kesempatan itu untuk mengingat nomor WhatsApp Cynthia yang terlihat di layar. Pergi sana yang jauh. Sean mendorong Goldie menjauh darinya, lalu melihat pesan yang dikirim pria lemah itu. Dia melihat ke layar ponsel dan bertanya pada Goldie, "Nama WhatsAppmu, si emas. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu dan menggunakan nama seperti itu?" Goldie mendengus dingin dan menjawab, "Emas memang arti namaku. Memang apa salahnya menggunakan namaku? Tunggu. Bagaimana bisa kamu tahu nama WhatsAppku?" Sambil berbicara, tiba-tiba Goldie menyadari sesuatu dan segera menghampiri Sean. Dia melihat bahwa pesan yang baru saja dikirimnya muncul di ponsel yang dipegang Sean. Ini ponsel Kak Cynthia. Kenapa ponsel Kak Cynthia bisa ada padamu? Tanda seru. Bagaimana kamu bisa tahu kata sandinya? Tanda seru. Goldie sontak terkejut. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Sean memiliki hubungan dengan Cynthia. Tapi, melihat penampilan Sean, paling-paling dia hanyalah pengemudi atau pengawal Cynthia. Tidak mungkin bawahan seperti itu bisa mendapatkan kata sandi ponsel Cynthia. Sean tersenyum dan menekan tombol blokir. Tidak. Goldie berteriak histeris. Setelah memblokir Goldie, Sean berkata, "Jangan mencoba menambahkan kontak WhatsApp Cynthia lagi karena akan percuma saja." Oh, ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar dari bosmu bahwa dia akan mentransfer uang yang kamu berikan ke Cynthia. Kamu baru saja memberikan hadiah 2 miliar. Setelah dikurangi dengan biaya platform, Cynthia bisa mendapatkan 1 miliar. Lanjut Sean.
Kebetulan kami baru saja tiba di Banten hari ini dan belum membeli perabotan apapun. Aku akan menggunakan 1 miliarmu untuk membeli tempat tidur yang nyaman dan besar. Kamu juga paham, kan? Dengan begitu, aku bisa lebih nyaman saat tidur dengan Cynthia. Tidak. Goldie kembali berteriak histeris. Goldie hampir muntah darah. Dia menghabiskan 2 miliar untuk mendapatkan nomor WhatsApp bidadari cantiknya. Tetapi bukan hanya tidak mendapatkan nomor WhatsApp-nya. Pacar bidadarinya bahkan akan membeli tempat tidur dengan uang itu untuk tidur dengan bidadarinya. Ini terlalu kejam. Sebelum pergi, Sean berkata pada Goldie lagi, "Jangan ucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu lagi di kolom komentar siaran langsung. Jika tidak, hidungmu harus diperbaiki lagi." Sean bisa melihat bahwa hidung dan kelopak mata ganda Goldie adalah buatan. Saat ini, bukan hal baru bagi pria untuk melakukan operasi plastik, tak terkecuali di Banten. Goldie berada di lingkaran mode dan bedah plastik adalah hal yang biasa. Goldie sangat ketakutan sampai langsung menutup hidungnya dan terlihat ketakutan. Setelah itu, Sean kembali ke ruangan tempat Cynthia melakukan siaran langsung dan duduk diam menonton siaran langsungnya di samping. Dia melihat Cynthia yang terus bergonta-ganti warna lipstik yang berbeda. Selama siaran berlangsung, kali ini Goldie benar-benar tidak mengirimkan kata-kata menjijikkan di kolom komentar. Tidak lama kemudian, bintang populer, Maggie, yang sudah terlambat pun akhirnya datang. Sekarang Maggie menjadi bintang yang sedang naik daun dan idola dengan popularitas paling tinggi. Dia memulai debutnya dengan penampilan yang luar biasa berkelas atas. Namun, ketika bintang besar ini bersanding dengan Cynthia, baik dalam hal aura maupun penampilan, dia tidak dapat dibandingkan dengan Cynthia. Pacarku sangat cantik. Dibandingkan dengan selebriti pun tidak masalah. Pikir Sean bangga. Dua wanita di hidup Sean, Gianna dan Cynthia, adalah wanita-wanita cantik yang tidak kalah jika disandingkan dengan bintang manapun. Setelah keluar dari ruangan, Cecilia meraih tangan Cynthia dan berkata, "Cynthia, kamu luar biasa. Kamu baru saja membantuku mendapatkan banyak uang. Kamu bahkan tidak kalah dengan selebgram. Mulai sekarang, kamu bantu aku siaran langsung setiap hari saja." "Aku di sini bukan untuk membantumu berjualan," kata Cynthia. "Kedepannya, suruh orang lain saja untuk melakukan hal-hal di depan publik seperti ini." Meskipun Cynthia cantik, dia tidak suka mengekspos dirinya di internet, terutama melakukan siaran langsung semacam ini. Dia merasa sangat rendahan dan tidak bermutu. Bagaimanapun juga, sebelumnya dia adalah seorang presiden direktur perusahaan terkemuka. Cecilia tersenyum dan berkata, "Hanya bercanda. Kamu bos perusahaan terkemuka. Mana berani aku merendahkanmu." Pada saat ini, Goldie juga keluar dari ruangan sebelah dan memanggil, "Kak Sisi." Cecilia melihat Goldie dan memperkenalkan, "Cynthia, biar aku perkenalkan. Pria tampan ini Goldie, senior marketing perusahaan kami. Goldie, ini Kak Cynthia. Mulai sekarang, dia akan menjadi wapresdir perusahaan kita." Goldie tersenyum dan berkata pada Cynthia, "Halo, Kak Cynthia. Aura dan penampilanmu benar-benar luar biasa. Begitu kamu datang, panggilan direktur tercantik nomor 1 di Banten menjadi milikmu." "Tidak, tidak, tidak. Jangan bilang begitu." Cynthia merendah karena mendengar bahwa sekarang sudah ada seseorang yang dipanggil dengan sebutan, direktur tercantik nomor 1 di Banten. Jika kata-kata ini sampai ke telinga orang itu, takutnya akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Cynthia dan perusahaan. Memang seperti itu kenyataannya. "Wapresdir Cynthia tidak perlu merendah," kata Goldie sambil tersenyum. Ketika bertemu Cynthia, Goldie segera mengadu padanya. "Ngomong-ngomong, Kak Cynthia, apa bocah ini asistenmu? Jadi begini.
Aku baru saja memberimu 2 miliar saat siaran langsung dan menginginkan nomor WhatsAppmu. Tapi bocah ini mengeluarkan ponselmu dan memblokirku. Sean sangat kesal sehingga langsung menyahut. Siapa yang kamu sebut bocah? Goldie memberi Sean tatapan merendahkan. Bagaimana kalau ambil KTP-mu saja untuk dibandingkan? Meskipun aku terlihat lebih muda darimu, umurku pasti lebih tua darimu. Cynthia tidak ingin pacarnya memiliki konflik dengan rekan kerjanya. Jadi dia segera berkata, Sean adalah pacarku. Goldie kontan tercengang. Pacar. Benar-benar pacar. Melihat Goldie yang masih tidak percaya, Sean melingkarkan tangannya di pinggang Cynthia dan mencium Cynthia. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.